Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak saya tunjukkan kalian induk dosa besar? Salasan, 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami mau Anda sampaikan apa itu induk dosa besar. Kalau seandainya orang tuamu memerintahkanmu dalam satu perkara selain maksiat kepada Allah, selama kamu mampu, bukan dosa kepada Allah, namun engkau tidak mentaatinya atau menunda-nundanya, menunda-nunda saja, berarti engkau telah melakukan. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Kita juga tahu bagaimana Nabi Isa alaihissalam masih dalam surah Maryam, ya di ayat 30 sampai 32. Waktu bayinya Nabi Isa masih di buaian, digendong oleh Maryam, dibawa ke kaumnya sempat bingung. Mereka mengatakan, wahai Maryam, ibumu bukan seorang pelacur, ayahmu bukan juga orang yang buruk. Bagaimana bisa kau tiba-tiba belum menikah sudah punya anak? Maka Maryam hanya menunjuk ke bayi itu. Lalu bayi itu berbicara di buaian Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan dalam surah Maryam tentunya kisah ini. Kisah cukup panjang di mana disebutkan dari ayat 30-nya Nabi Isa berbicara di buaian dalam surah Maryam, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia Allah memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ma dumtu hayya. Ya. Sebentar dulu ya. Ya, di situ lanjutannya wa awsani bis shalah itu ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Lalu ayat 32 ini saksi bahasannya, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku berbakti kepada ibuku. Jadi ini masih bayi, sudah Allah nobatkan dia akan menjadi orang yang berbakti pada orang tuanya. Dan aku berbakti pada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kita lihat juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau tadi itu ayat-ayat Al-Quran, dalam banyak sekali hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah bab bakti ini. Bahkan ulama-ulama kita banyak menulis buku khusus saja ya, membahas tentang masalah kedudukan bakti pada kedua orang tua. Di antaranya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, di mana pernah seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, mengatakan begini, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Kemudian Nabi SAW mengatakan atau menjawab, qala as-salatu ala waqtiha, salat tepat on time. Dan sudah pernah kita jelaskan, kalau mau maksimal khusyuk dalam salat penuhi 3 hal: tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Kemudian qala thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, apalagi setelah salat 5 waktu, tepat waktu? Qala thumma birrul walidain, yang kedua bakti kepada kedua orang tua. Setelah sholat, haknya Allah langsung memberikan hak kedua orang tua. Qala thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, apa lagi setelah itu? Qala al jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kita juga tahu bagaimana dalam hadis-hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim ya, atau tepatnya riwayat Bukhari dalam kitab Adab Mufradnya, di mana Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, ridho Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Kalau Allah ridho, berarti Allah akan maafkan dosa-dosa, Allah akan terima amal-amal, Allah akan masukkan ke dalam surga, Allah akan penuhi kebutuhan. Itu semua makna ridho. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua.
Dan yang menjadi penyebabnya datangnya murkahnya Allah justru dengan murkahnya kedua orang tua. Jadi ini memang luar biasa, ya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim juga Nabi SAW bersabda, ragama anfumri'in, ragama anfumri'in, ragama anfumri'in. Celakalah seseorang itu, terhinalah seseorang itu. 3 kali Nabi SAW ulangi. Celakalah seseorang itu, terhinalah seseorang itu. 3 kali Nabi ulangi. Dikatakan, ya, qila man ya Rasulullah, siapa itu yang anda maksudkan ya Rasulullah? Celaka, terhina, sampai 3 kali. Kata Nabi SAW, man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilahuma thumma lam yadkhulul jannah. Siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua-duanya, kemudian keduanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Artinya selama dia hidup, dia tidak menggunakan maksimal waktunya untuk berbakti. Tidak ada susahnya itu telepon, tidak ada susahnya WA, tidak ada susahnya kirimkan kebutuhannya, ya, penuhi kebutuhannya, berikan makan kesukaannya, berikan pakaian terbaik, ya, hibur mereka, kirimkan foto-foto kita, kirimkan foto-foto cucunya misalnya, mudahkan mereka untuk datang berkunjung ke tempat kita. Ya, apa saja yang bisa kita lakukan? Abdullah bin Umar dalam sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian radhiyallahu anhuma pernah melihat ada seseorang dari Yaman lagi tawaf di musim haji sambil dia gendong ibunya. Jadi digendong ibunya di punggungnya. Itu berat banget. Kita tahu kalau kita tawaf capek, letih. Karena putar, walaupun misalnya tidak terlalu, kalaupun tidak terlalu padat tetap aja butuh energi. Bagaimana dengan orang yang menggendong? Kadang-kadang kita bawa ransel aja sudah terasa berat. Bagaimana kalau gendong ibu sendiri? Dan orang ini bersenandung dia. Laki-laki yang menggendong ibunya, dia mengatakan, inni laha ba'iruhal mudhallil atau mudhallal, ya. Inni laha ba'iruhal mudhallalu in udh'irtu riqabuha lam udh'ar. Sungguhnya aku ini adalah tunggangan ibuku dan tunggangan ini sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku sebagai tunggangan tidak akan pernah lari. Maksudnya kalau ada orang meninggalkan orang tuanya, dia cuekin, saya tidak mau. Tetap saya akan urus orang tua saya. Kemudian dia lihat Abdullah bin Umar. Orang ini lihat sambil gendong lalu dia datang, lalu dia mengenal dia tahu Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi dan ulamanya muslimin. Dia mengatakan, ya Ibn Umar, atarani jazaituha. Apakah anda melihat perbuatanku ini? Selama musim haji aku gendong terus ibuku, diantaranya tawaf, nanti sa'i juga, nanti juga pergi jumrah, nanti di Arafah, aku akan urus terus ini. Bukan cuma haji, pulang haji pun aku urus, sebelum haji pun aku urus. Apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, la wala bizafrati wahida. Belum sama sekali, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika ia melahirkanmu. Belum bisa kau bakti, belum bisa kau balas kebaikannya. Walaupun hanya tarikan nafas sekali yang dia gunakan pada saat ingin melahirkanmu. Ya. Itu menandakan luar biasa bagaimana kedudukan orang tua. Dan pernah juga ada seorang laki-laki datang dan bertanya kepada seorang ulama salaf. Seraya mengatakan, saya memiliki seorang ayah yang sangat tua, terkapar di atas ranjang. Gak bisa buat apa-apa lagi ayah saya. Dan saya mengurusnya semuanya. Saya memandikan, saya menggantikan pakaian, saya menyuapi makan dan minum. Sampai di bahasa dia, mohon maaf ya, kalau dia buang air besar, buang air kecil, saya menampung dengan kedua tangan saya dan saya tidak merasa jijik sebagai bentuk bakti, gitu kan. Maka dia mengatakan, apakah saya sudah balas? Saya sudah balas kebaikan ayah saya? Dinasihati oleh ulama tersebut. Sehingga saya ini perkataan Hasan Basri atau Said bin Musayyib, salah satunya, saya lupa. Tapi seorang ulama tabi'in, dia mengatakan belum sama sekali. Belum sama sekali. Karena perbedaannya waktu kamu kecil, ayahmu mengurusmu, mencari nafkah, kadang-kadang juga bergantian sama ibumu, ya, mengurus kamu. Kadang-kadang ada suami pulang ke rumah, dia ada selipkan waktu juga untuk menggendong anaknya, menemani juga bayinya, atau dia memenuhi kebutuhan susu dan segala macam kebutuhan. Dan juga ayahmu pada saat mengurusmu di saat kecil, dia berharap kau menjadi orang yang dewasa dan sukses. Sementara kau sekarang mengurus ayahmu karena kau berharap hanya menjalankan tugas saja dan berharap orang tuamu meninggal dan segera kamu selesai dari tugas itu. Jadi berbeda sekali antara ketulusan orang tua dengan ketulusan kita dalam berbuat baik itu. Tentu saja kita harus berbakti kepada mereka, memberikan apapun selama bukan maksiat kepada Allah, ya. Ini ada batasannya.
Kalau orang tua kita meminta kita agar melakukan dosa, tidak boleh kita ikutin. Karena sudah pernah kita sampaikan juga kaidah dasar bagaimana sabda Nabi SAW, la ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada maksiat, dan ketaatan itu hanya pada yang dibolehkan saja, dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, dan ini dihasankan oleh para ulama hadis riwayatnya, kata Nabi SAW, ati abaka madama hayyan wala ta'sih. Selalulah bakti pada ayahmu atau orang tua, maksudnya di sini adalah selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Ya, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Sekarang kita susunkan beberapa poin bagaimana sebentuk bakti kepada orang tua. Yang pertama, taati. Taati, apapun yang mereka minta, taati. Ya, dan ini yang tadi dalil-dalilnya semua ayat Al-Quran tadi yang memerintahkan kita untuk bakti, semua hadis yang memerintahkan kita untuk bakti, ini semua dalilnya masuk di poin mentaati. Tapi kaidahnya tadi sudah kita sampaikan, hadis Bukhari Muslim, la ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh ada ketaatan dalam maksiat, ya. Ketaatan hanya pada yang ma'ruf, yang dibolehkan, ya. Maka ini yang pertama, mentaati mereka, jadi mendahulukan mereka dalam segala hal. Maaf, mentaati, ya. Kemudian yang kedua, mendahulukan perintah mereka. Mendahulukan perintah mereka dari perintah siapapun, kecuali satu keadaan, yaitu perintah suami untuk istri. Kalau bertemu antara perintah suami ibu sama ibu dan ayah Anda, maka atau antara suami ibu dan orang tua ibu, maka di sini ibu dahulukan suaminya dulu, baru kemudian memenuhi kebutuhan orang tua. Tapi selain daripada ini, semuanya kita dahulukan orang tua kita. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini, baik offline ataupun online, usahakan kalau status Anda sebagai seorang istri, hati-hati. Jangan justru membuat suami Anda durhaka pada ibunya, ya. Tapi buatlah, lahirkanlah, ya, justru kebaktian dalam hidupnya kepada orang tuanya itu disebabkan karena Anda. Ini penting sekali supaya nanti Allah pun mengaruniakan Anda anak-anak yang berbakti dengan Anda. Pastikan siapapun istri yang menjadi penyebab suaminya durhaka pada orang tuanya, dia juga akan dikasih anak yang sama. Maka dia harus hati-hati sekali, ya. Justru sokong, dukung suami agar bisa berbakti pada orang tuanya. Kalau hal-hal itu sifatnya sunnah, kita harus dahulukan orang tua. Kami bahas beberapa waktu yang lalu. Sekarang ini lagi berjalan bahasan di Blok M, berlanjut sudah beberapa pekan. Judulnya itu dosa besar menunda kewajiban. Kami bahas menunda kewajiban sholat, kalau masuk sholat terus sengaja dilalaikan sampai keluar waktunya, ini dosa besar. Menunda zakat bagi yang mampu lewat haul, ya, padahal sudah penuhi nisabnya. Kemudian menunda puasa Ramadan tanpa ada udzur, sudah jelas hilal terlihat. Menunda haji padahal dia punya kemampuan, yang haji pertamanya. Kemudian ada juga menunda perintah orang tua. Ini juga termasuk menunda kewajiban. Selama perintah itu bertemu, ya, dengan perintah makhluk yang lain selain suami tadi untuk istri, atau kalau haknya Allah sunnah. Kalau haknya Allah sunnah, ya. Kalau orang tua kita minta, kita lagi pengen ketemu sama teman-teman, lagi mau pergi makan, lagi mau pergi bisnis, tapi ibu dan ayah kita mengatakan tolong nak temani dulu atau bantu ini dan seterusnya, dahulukan orang tua, ya. Berhentikan semua yang lainnya, dahulukan. Tadi saya bilang kecuali istri ke suaminya, dia bisa dahulukan suaminya sambil dia berbahasa atau menutur kata yang santun pada ibu dan ayahnya agar diberikan, ya, ridho mereka, keriduan mereka untuk mendahulukan suami. Setelah itu baru dia penuhi kebutuhan orang tuanya, gitu, ya. Jadi kita mendahulukan, ya, supaya, ya, kita bisa dapat pahala dari mereka, gitu, ya. Begitu juga dengan ibadah sunnah. Kalau kita lagi sholat sunnah, beda kalau sholat wajib. Kalau bertemu saya pernah jelasin, kalau masih ingat, hak wajibnya Allah seperti sholat wajib misalnya, dengan hak wajibnya makhluk seperti panggilan orang tua. Di sini kita tidak boleh mendahulukan orang tua, makhluk. Jadi kalau orang tua panggil ibu, kita panggil ayah, panggil nak misalnya, kita lagi sholat wajib, kita nggak boleh batalin. Itu wajib, haknya Allah. Tapi kalau bertemu antara hak wajib makhluk, ini adalah bakti pada orang tua, termasuk seruan mereka, dengan hak Allah tapi sunnah, sholat sunnah. Di sini kita wajib batalin sholat sunnah kita untuk menjawab panggilan mereka, ya. Ini poin yang penting untuk kita garis bawahi. Di sini maksudnya mendahulukan mereka, ya, dalam perkara-perkara yang sudah kita paparkan tadi. Yang ketiga tentunya kita harus, ya, menghiasi diri dengan akhlak yang baik di hadapan mereka, ya.
Maksudnya tutur kata yang santun, ya, ramah. Sudah kita jelaskan tadi di ayat-ayat Al-Quran, tapi ini termasuk yang kita harus lakukan, ya. Jadi tidak memotong pembicaraan mereka, tidak mengangkat suara, banyak sekali dalam hal ini, ya. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu beliau kalau ibunya lagi bicara dia tidak berani lihat mukanya. Dan tidak pernah satu kali pun apa yang ibunya bilang dia bilang tidak, pasti dia iyakan. Ya. Selama itu bukan pelanggaran. Sampai kadang-kadang kalau ibunya lagi ngomong, dia langsung mengiyakan saja walaupun dia belum tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan. Sampai-sampai ya begitu disebutkan cirinya Utsman bin Affan. Sampai waktu keluar dari rumah ibunya, dia tanya kepada saudaranya, tadi ibu kita pesan apa? Ya, itu saya jelaskan di Tablik Akbar serial sahabat berhubungan dengan pribadinya Utsman bin Affan. Jadi dia termasuk bentuk bakti yang luar biasa sampai dapat jaminan surga. Itu karena itu. Termasuk dia tidak berani menatap muka ibunya, matanya, takut nanti itu menyakiti ibunya gitu. Jadi sampai seperti itu mereka menjaganya gitu ya. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat ada dua orang. Lalu beliau berkata kepada salah satunya, "Ma hadza minka?" Ini orang yang di sebelahmu ini apa posisinya? Kebetulan lagi jalan, yang satu lebih tua, satu lebih muda. Yang lebih muda ditanya, ini orang di sebelahmu posisinya sebagai apa? Siapa orang ini? Faqala abi. Orang ini mengatakan ini adalah ayahku. Faqala la tusammihi bismih. Maka jangan pernah kau sebut namanya. Jangan panggil namanya. Nah, karena biasa ada orang juga memanggil namanya langsung, ya, kurang santun, kurang sopan itu. Wala tamshi amamah. Jangan pernah kau jalan di hadapannya. Biarin dia jalan duluan. Minimal kalau kita harus mendampingi di sebelahnya, ya. Jangan melebihi langkahnya. Wala tajlis qablah. Dan jangan pernah kau duduk sebelumnya. Sampai dia duduk baru kamu duduk. Sampai dia makan baru kamu makan. Ya, sampai dia sudah kenyang, dia sudah hilang dahaganya baru kamu lakukan atau kamu menikmati. Sampai seperti itu. Dan disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga pernah bertanya, apakah engkau takut masuk surga dan apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Ini riwayat dinukil dari Taisalah bin Mayyas. Ya. Ia berkata bahwa Ibnu Umar berkata padanya. Jadi orang ini seorang tabi'in. Dia cerita tentang pengalaman dia waktu ketemu sama Abdullah bin Umar. Namanya Taisalah, ya, bin Mayyas rahimahullah. Dia mengatakan waktu dia ketemu Ibnu Umar berkata pada dia, apakah kau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Maka kata Taisalah, iya, tentu saja. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, bertanya, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua yang hidup? Maka dia menjawab, Taisalah ini mengatakan, iya, aku masih memiliki seorang ibu karena ayahnya sudah meninggal. Maka kata Abdullah bin Umar, demi Allah sekiranya engkau berlemah lembut dan bertutur kata kepadanya dan memasakkan makanan untuknya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Masak makanan, belikan makanan jadi, oke lah, pakaian jadi, tapi selalu setiap hari jangan lewatkan ada hari di mana kita tidak bakti pada mereka, kita tidak memberikan perhatian. Berapa banyak anak-anak yang tidak peduli? Mungkin dia pikir karena orang tuanya sudah mampu, dia nggak perlu lagi pikirkan makanannya atau tidak perlu menawarkan makan atau pakaian atau segala macam. Padahal sebenarnya semua itu pintu bakti yang dia bisa masuk, karena memberi orang tua yang mampu pun bisa. Itu masuk dalam bab bakti. Apakah pakaian, apakah kendaraan, atau apa saja yang kita bisa berikan. Semua ini tadi perkataan itu dari perkataan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, ya, dinukil dari kitab Adab Mufradnya Imam Bukhari. Kemudian kita masuk yang keempat, ya. Ini sebenarnya sudah disinggung tadi, ya, tapi kita berikan poin sendiri juga tidak masalah. Memenuhi kebutuhan. Jadi memenuhi kebutuhan ini, kalau tadi kita kan memberi walaupun dia tidak butuh, ya. Tapi di sini masuk kepada kebutuhan, lebih kepada itu. Ini masuk bab bakti sendiri. Seperti misalnya kalau dia membahasakan, ada yang dia butuhkan. Atau misalnya kita tahu orang tua kita sebenarnya butuh, tapi dia nggak mau bebankan anaknya. Apakah biaya pengobatan? Apakah dia ingin ketemu sama teman-temannya? Apakah dia lagi ingin ketemu sama kerabatnya misalnya. Dia ingin datang ke satu negeri, ke satu kota. Nah semua itu memenuhi kebutuhan. Lebih ke situ penjelasan masalah poin ini gitu ya.
Bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini poin yang keberapa? Yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima adalah selalu memasukkan kegembiraan dalam hatinya. Menghibur, ya lebih tepatnya. Hibur ini bab bakti sendiri. Menghibur itu bisa dengan tadi yang kita sempat singgung di awal-awal, telepon, tanya kabar, atau kita kirimkan cuplikan apa yang menghibur beliau gitu ya. Intinya menyenangkan hatinya, baik di masa dia masih muda, sehat ataupun dia sudah tua. Ini masuk dalam bab bakti sendiri. Karena kata Nabi SAW, dan amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Sementara, ini amal yang paling Allah cintai ya. Sementara orang tua kita adalah orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik pada mereka. Yang keenam, ya, rutin mendoakan. Mendoakan semasa hidup dan juga sudah meninggal. Selain Rabbighfirli wali walidayya, ini kita baca doa yang paling dahsyat untuk kita doakan buat orang tua semasa hidup dan sudah meninggal. Dan juga kita bisa doakan, kita pisahkan mana doa yang kita ucapin di saat hidup, mana doa kita doakan di saat mereka sudah meninggal. Di saat hidup misalnya kita doakan agar disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan hidayah. Semua ini doa-doa yang kita bisa sampaikan di masa hidup. Karena memohon hidayah buat orang tua sudah meninggal sudah tidak bisa. Atau memohon dipanjangkan umur atau diberikan kesehatan sudah nggak bisa bagi orang tua yang sudah meninggal. Maka ini doa khusus kita tambahkan selain Rabbighfirli wali walidayya, doakan agar dipanjangkan umurnya, disembuhkan penyakitnya dan segala macam hal. Ada juga doa khusus sudah meninggal. Yang paling baik setelah orang tua meninggal adalah bagaimana kita mendoakan pengampunan dosa. Ya. Selain Rabbighfirli wali walidayya, kita juga mengatakan dalam bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah kalau memang ibu dan ayahku ini punya dosa yang aku ketahui atau aku tidak ketahui. Ya. Jadi ampuni dosa-dosanya, luaskan lapangkan kuburannya, ya jadikan temannya di kuburan adalah amal solehnya, beratkan timbangan amalnya pada hari kiamat, masukkan surga tanpa hisab, segala macam hal yang berhubungan yang dibaca atau diucapkan setelah mereka meninggal dunia. Nah, ini termasuk yang kita rutinkan, ya. Kemudian selanjutnya yang ini kalau sudah meninggal ya, kita masukkan di poin yang sama aja. Ini poin ke-7 tadi ya. Kita mendoakan ya. Kita bagi kalau dia masih hidup dan sudah meninggal. Ada doa yang kita ucapkan pada saat dia masih hidup, ada doa yang kita ucapkan pada saat sudah meninggal. Masih bisa kita tambahkan di poin yang sama ini adalah kalau dia sudah meninggal, kita bersedekah untuknya, haji dan umroh untuknya. Saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu sekalian, usahakan mulai sekarang setiap kita transfer uang sedekah, bantu orang, niatkan ini untuk saya dan kedua orang tua saya. Selalu begitu. Sehingga dapat pahala sedekah, dapat juga pahala bakti. Baik orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian haji dan umroh. Ini haji setahun sekali. Selama Allah berikan Anda peluang, ada rezeki, hajikan mereka. Ya, walaupun sudah pernah haji, bisa dibadal hajikan. Berikan titipkan pada travel untuk hajikan ya buat ibu saya, buat ayah saya. Jadikan program rutin setiap tahun. Kalau boleh selama kita hidup 50 tahun, 60 tahun pun berarti 60 kali kita hajikan buat orang tua kita, nggak masalah. Ya, setahu kami, sebatas ilmu kami seperti itu. Ada pendapat yang membolehkan untuk membadalkan kedua orang tua. Ya, begitu juga dengan umroh. Haji setahun sekali. Kalau umroh bisa sebulan sekali misalnya. Setiap kita dapat income, lalu kita titipkan kepada travel yang Anda percaya untuk kemudian mengumrohkan kedua orang tua. Ya, seperti di tempat kami memang siapkan mahasiswa yang menjalankan itu. Mereka harus buat cuplikan video pada saat pertama niat di miqat. Mereka harus buat cuplikan pada saat tawaf, kalau umroh ya, pada saat sa'i dan terakhir tahallul. Sambil memegang kertas dan menyebutkan nama orang yang diumrohkan atau dihajikan gitu ya. Kalau haji ditambah dia hadir di Arafah, dia hadir di Muzdalifah, dia hadir di Jumroh, di Mina dan seterusnya. Satu rangkaian, lalu kemudian nanti akan kami berikan sertifikat. Tapi itu tuh Bapak Ibu bisa ke travel manapun ada percaya. Tapi ini salah satu bentuk bakti. Karena ini akan sampai pahalanya kepada mereka. Itu tadi yang ke-7 ya. Betul. Kemudian yang ke-8 adalah melanjutkan hubungan dengan orang-orang yang terdekat dengannya. Baik itu punya hubungan kekerabatan atau tidak. Pernah saya jelaskan kalau Bapak Ibu masih ingat, bahwasanya yang terdekat bakti kita pada ayah kalau ayah meninggal adalah saudaranya ayah, paman dari ayah. Saya yakin Anda masih ingat dulu ya, kita pernah tulis itu. Julukan atau panggilan dalam bahasa Arab untuk saudara ayah, am. Ain sama mim. Biasanya kalau kita mau nisbatkan pamanku,
maka ditambah sama ya dan diganti mimnya jadi kasrah, ammi ya, pamanku. Ini maksudnya dari ayah. Tidak ada salahnya mulai sekarang Anda terapkan, saudara-saudara suami Anda bilang sama anak-anak, panggil mereka ammi. Misalnya namanya Ahmad, Yusuf, ammi Ahmad, ammi Yusuf, supaya jelas perbedaannya. Karena paman dari ibu, saudaranya ibu, bahasa Arabnya khal. Kha sama lam itu ya. Khal. Kha alif baru lam ya, khal. Beda ini. Ini paman, ini paman. Tapi kalau ayah meninggal, yang kita dahulukan adalah am, saudaranya ayah. Walaupun khal juga termasuk punya hak bakti kita itu ya. Tetapi kita dahulukan paman ini. Kalau biasanya kalau yang saudara ibu, kalau dibilang pamanku dari ibu, khali. Jadi misalnya ibu di sini yang hadir, offline ataupun online, punya adik. Misal adik Anda laki-laki namanya Ahmad misalnya. Anak-anak suruh panggil Khal Ahmad misalnya. Dibiasakan begitu. Supaya dia tahu, oh ini saudaranya ibu, ini saudaranya ayah gitu ya. Dalam bab bakti itu adalah ayah, paman dari ayah yang kita dahulukan. Sebagaimana dinukir riwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seringkali duduk di pangkuannya atau di dekat paha pamannya Abbas sambil mengatakan, wahai paman, ridholah kepadaku karena ini pengganti ayahnya, pengganti Abu Thalib. Karena Abbas masih hidup ya setelah Abu Thalib meninggal jauh waktunya. Nah sementara kalau yang terdekat dengan ibu kita adalah saudarinya ibu. Kalau saudarinya ayah, biasa kita panggil juga tante. Kalau laki-laki tadi am ya. Kalau perempuan ammatun, ain mim ta. Kalau tanteku kita bilang gitu ammati. Misal contoh, Anda punya atau suami Anda ya, punya kakak perempuan atau adik perempuan. Suruh anak-anak kita panggil, misal namanya Khadijah. Contoh saja, maaf kalau ada yang pas ada namanya bersamaan. Misal namanya Khadijah, ya, namanya Hafsah, namanya Aisyah misalnya. Maka kita suruh anak-anak panggil ammati Khadijah, ammati ya Aisyah. Jadi jelas ini berarti tante tapi dari ayah. Kalau dari ibu, khalatun. Kalau tanteku khalati. Misal contoh, Anda punya saudari perempuan. Ya. Anak-anak nanti misal saudari Anda namanya Maryam, contoh. Anda bilang sama anak-anak, panggil ini khalati Maryam. Nah kalau dalam bakti orang tua, kalau untuk ibu, tante ini penggantinya adalah saudarinya ibu. Makanya kita bedakan istilah panggilannya. Walaupun semua kerabat ini yang terdekat dengan orang tua kita bisa kita berbuat baik sama mereka. Saudaranya, saudarinya, ya, pamannya, tantenya dan seterusnya. Dari orang tua kita semua masuk kita bakti. Termasuk orang tuanya itu kakek dan nenek kita misalnya kalaupun masih hidup. Semua itu kalau kita buat baik karena orang tua kita berarti masuk dalam bab bakti. Ya. Maksud dalam hal ini adalah teman-temannya. Walaupun tidak punya hubungan kerabat. Misal dulu ayah dan ibu punya sahabat dekat. Sekarang mereka sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal. Tapi teman-temannya masih hidup. Anda bisa bakti. Dengan melanjut hubungan dengan mereka. Mengirimkan makanan. Muslim atau non-muslim. Yang penting orang tua kita pernah punya hubungan. Ya, hubungan baik. Jadi kayak sekarang misalnya. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir kajian kita. Misalnya. Anggaplah dalam kajian ini Anda punya sahabat di sini yang hadir. Sangat dekat dengan Anda. Maka Anda harus jelaskan ke anak-anak Anda. Ini sahabatnya ibu ya. Ini sahabatnya ayah. Mereka tahu dan jelaskan kepada mereka. Kalau ayah ibu sudah meninggal, maka ini adalah tempat-tempat kalian berbakti. Makanya kita pun sebagai orang tua harus pintar memilih teman. Supaya nanti anak-anak kita kalau bakti dengan teman-teman kita tuh bakti sama orang yang tepat. Bukan ahli maksiat. Gitu kan? Dan kalaupun misalnya kita tidak tahu apakah memang teman ayah atau ibu kita ini baik atau tidak, ya kita lakukan apa yang boleh dalam agama. Seperti kita tegur sapa, Assalamualaikum misalnya, kita mengirimkan hadiah sebagai bentuk bakti pada orang tua kita gitu ya. Bahkan Abdullah bin Umar jauh lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian. Pernah satu kali beliau menuju ke Mekah, lalu beliau menemukan ada satu laki-laki Badui, kurang lebih seumur dengan Abdullah bin Umar atau lebih muda sedikit. Tapi Abdullah bin Umar menghormati dia, memberikan dia, lagi naik tunggangan. Kalau kita sekarang mungkin naik motor atau mobil gitu ya. Karena keledai yang lagi ditunggangi oleh Abdullah bin Umar itu dipakai. Beliau turun dari keledainya, beliau lepas jubahnya yang dipakai, lalu beliau hadiahkan kepada seorang orang Badui. Tidak ada yang kenal orang ini. Maka kemudian orang-orang bertanya, siapa orang ini? Begitu luar biasa, Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi dan ulamanya sahabat, ulamanya muslimin. Kok memuliakan orang ini? Kata Abdullah bin Umar,
ayahnya orang ini dulu punya persahabatan dengan ayahku Umar. Jauh sekali kan gitu maksudnya. Ayahnya dia sahabatnya Umar. Tapi Abdullah bin Umar buat baik sama anaknya karena dia ayahnya. Kalau tadi yang kita bahas kan, kita berbuat baik dengan sahabat ayah kita. Sekarang sudah tidak ada sahabat ayah. Anaknya sahabatnya ayah itu dibakti. Dibuat baik oleh Abdullah bin Umar untuk mengejar keutamaan itu. Jadi sangat luar biasa gitu. Oleh karena itu kita harus perhatikan baik-baik berhubungan dengan masalah ini tentunya ya. Dan kita sebagai penutup mungkin ya, sangat dilarang Bapak Ibu sekalian untuk durhaka dengan kedua orang tua ya. Kita harus hati-hati sekali. Kalau durhaka sama orang tua ini terlalu banyak atau banyak sekali juga dalilnya. Di antaranya hadis Abu Bakar dalam hadis Bukhari Muslim radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Mau enggak saya tunjukkan kalian induk dosa besar? Salasan, 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kami mau Anda sampaikan apa itu induk dosa besar. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, dan tadinya dia duduk menyandar dengan siku ke tanah, kakinya ngelonjor, muttaki. Nabi SAW kemudian beliau duduk dan beliau mengatakan ala wa qauluz zur, dan ketahuilah juga perkataan dusta. Mazala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Nabi SAW terus mengulang-ulangi, hati-hati dengan syirik kepada Allah, jangan durhaka sama orang tua, jangan berdusta. Nabi ulangi terus, hati-hati. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita duduk begini hampir 1 jam, saya cuma ulang-ulangi itu. Jangan berbuat kesyirikan, jangan durhaka sama orang tua, ya jangan berdusta. Terus saja. Telinga kita ini mungkin kayak rasanya besar karena kita mendengarkan peringatan terus, itu yang ditekankan gitu ya. Tapi para sahabat mengatakan, Nabi terus ulangi supaya orang betul-betul engah. Sampai para sahabat ini mengatakan, kami berharap Nabi diam udah. Laitahu sakat, karena Nabi ulangi terus, dan kami kayak sudah dengar, sudah tahu, tapi Nabi ulangi terus. Ini menandakan saking dahsyatnya larangan ini. Begitu juga dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah juga Tirmidzi, dan dinyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, ma min zambin ajdaru an yu'ajjal. Maaf, saya ulangi. Ma min zambin ajdaru an yu'ajjila li sahibihi al-uqubata ma'a ma yaddakhiru lahu min al-bagi wa qati'atir rahim. Ya. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya di dunia ini, ya, berikut dosa yang disimpan untungnya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas dan memutus silaturahim, dimulai dari orang tua dan juga kerabat-kerabat. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar juga berkata, ibqa al-walidaini minal uquq, membuat kedua orang tua menangis masuk dalam bab durhaka. Membuat kedua orang tua menangis masuk dalam bab durhaka. Berarti kita justru harus menghibur mereka, bukan membuat mereka menangis. Ini sudah pernah saya juga singgung Bapak Ibu sekalian. Jangan suka curhat dengan orang tua. Jangan curhat sama orang tua. Karena curhat sama orang tua ini, mereka kan sangat mencintai kita. Kecintaan orang tua pada kita itu melebihi cinta kita padanya. Gitu kan? Ibu dan ayah itu susah diganti cinta mereka, karena mereka tulus sekali dalam mencintai kita. Anda kalau cerita sesuatu dengan mereka, kalau itu beban Anda hanya menambah beban buat mereka. Ya. Mereka akan jadi kepikiran, mereka akan jadi begini dan begitu. Ya. Belum lagi mungkin mendoakan, bisa saja misalnya kalau Anda ribut dengan suami atau istri, malah orang tua kalau kurang ilmu agamanya, dia bisa mendoakan keburukan buat anak mantunya. Ini jadi masalah. Tadinya Anda berharap baik rumah tangganya, bisa diperbaiki, malah jadi rusak. Kan gitu. Karena doa-doa mereka. Maka kita harus hati-hati sekali. Oleh karena itu, kita harus menjaga ini. Ya, kita harus menjaga. Mujahid berkata, la yanbaghi lil walad an yadfa yada walidihi idza darabah. Kata Mujahid ini ya, perkataan beliau, seorang ulama yang masyhur dari kalangan salafus saleh dulu. Dia mengatakan tidak pantas bagi seorang anak menepis tangan orang tuanya kalau orang tuanya mau memukulnya. Itu perkataannya. Tentu di sini ada batasan ya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian wa man syadda an-nadhar ila walidayhi lam yubirruhuma, dan barang siapa yang melihat ke orang tuanya dengan tatapan tajam, maka dia telah durhaka. Wa man adkhala alaihima ma yuhzinuhuma faqad aqqahuma,
Dan siapa yang memasukkan kesedihan ke dalam hati atau pikiran kedua orang tuanya, maka dia telah durhaka kepada keduanya. Tentu di sini yang dimaksud adalah kalau orang tua itu niatnya mendidik. Kita tidak bicara kalau orang tua itu lagi mabuk, mukul anaknya. Enggak, itu bisa kita tepis. Karena ini perbuatan kezaliman. Tapi ada orang tua, dia mau didik anaknya. Dia mau berikan pendidikan. Karena memang harus, karena anak-anak kan boleh dipukul ya. Kalau tidak mau dengar dalam pendidikan agama, kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Tapi pukulan memang yang tidak berbekas gitu ya. Tapi di sini sebenarnya Mujahid ingin lebih menekankan tentang masalah saking dahsyatnya bakti sama orang tua sampai pada level itu gitu. Kemudian dalam perkataan Ka'ab al-Ahbar mengenai perkara yang termasuk bentuk durhaka sama orang tua, idza amaraka walidaka bi syai'in falam tuti'huma faqad aqaqtahuma al-uquqa kullah. Kalau seandainya orang tuamu memerintahkanmu dalam satu perkara selain maksiat kepada Allah, selama kamu mampu, bukan dosa kepada Allah, namun engkau tidak mentaatinya atau menunda-nundanya, menunda-nunda saja, berarti engkau telah melakukan kedurhakaan yang sempurna. Sudah cukup itu dihitung durhaka yang dosanya sangat besar. Ya, apalagi kalau dicampur dengan berbagai macam hal. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Bagaimana dengan orang yang misalnya dikaruniai orang tua yang dia tidak peduli, lalu orang tuanya sakit hati, lalu mendoakan dia keburukan. Ini doa yang mustajab banget ya. Harus hati-hati. Kalaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua justru yang jauh dari agama, lisannya suka berkata yang tajam misalnya, maka kita berusaha untuk menghindari agar jangan sampai dia mengucapkan perkataan-perkataan buruk. Ya. Jangan kita malah berkeluh kesah. Karena memang begitu sifatnya. Allah takdirkan dia menjadi ibu kita, menjadi ayah kita. Ya udah kita sabar. Sebenarnya kan bagaimana caranya kita menghadapi orang yang rewel, orang yang fudul, itu selalu mau tahu apa saja, maka lebih baik kita banyak diam. Ya begitu. Ibu lagi marah, ibu banyak ngomong, ayah juga begitu, kita diam saja. Jadi pendengar yang baik. Kalau itu kebenaran, kita terima. Kalau itu kesalahan, kita lihat mampu gak kita mengingatkan. Kalau tidak mampu, maka kita setelah mereka selesai bicara, maka kita cukup ingkari dalam hati. Ya, ini termasuk hal yang terbaik. Karena orang yang sedang menyerang kita atau mencari kesalahan kita, mereka akan kehabisan bahan kalau kita tidak meresponnya. Ya, jadi masalahnya kalau kita merespon. Ya, ini juga sering saya bahasakan pada saat saya ditanya di satu taklim, bagaimana menghadapi fitnah-fitnah yang sedang terjadi. Ada orang gosipin kita, ada orang dan itu. Saya bilang diam. Yang terbaik diam. Kalau itu tidak benar, Anda yakin firman Allah SWT, Inna Allah yudafi anil amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Kalau itu benar yang mereka ucapkan, maka kesempatan Anda jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Jangan balas. Diam saja, karena membalas ini, itu seperti memperkeruh permasalahan. Sementara Anda sudah salah. Ya udah, taubat kepada Allah, istighfar, perbaikin. Allah perbaiki nanti dengan caranya. Karena memang taubat itu akan membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Udah selesai, clear. Ya, makanya diam itu adalah emas, Bapak Ibu sekalian. Terutama dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya, menghadapi orang tua yang cerewet, yang rewel, ya, dan segala macam banyak permintaannya, kita sabar. Justru kita jadikan itu sebagai ajang kita meraih pahala ekstra. Allahu a'lam. Dan insya Allah dalam tema kita ini, kalau kita sudah tunjukkan semua itu, Allah akan karuniakan kita anak-anak juga yang seperti itu keadaannya, dan insya Allah juga akan membawa mereka mewariskan itu kepada anak-anak mereka selanjutnya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.